Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya, Septi Lizara, di video pembelajaran kali ini, yaitu Prakarya dan Kewirausahaan SMA kelas 12. Di minggu lalu, kita sudah membahas perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal, dan kalian sendiri sudah membuat perencanaannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perancangan dan produksi untuk pasar lokal. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Tonton terus videonya ya. Pada materi ini kita akan membahas tentang perancangan produk, sistem produksi, serta K3 yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja beserta proses produksinya. Ada 4 tahapan dalam proses perencanaan produk. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang kedua, rasionalisasi. Ketiga, prototyping. Keempat, penentuan desain akhir. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu mencari ide produk dengan curah pendapat. Sebenarnya banyak cara untuk mencari ide. Salah satunya yaitu curah pendapat atau brainstorming. Apa itu brainstorming? Yaitu metode pencarian ide dengan cara berpikir secara bebas tanpa memikirkan halangan-halangan yang ada. Maksudnya di sini kita bebas menyampaikan ide tentang produknya apa tanpa harus takut faktor-faktor yang menghalanginya. Misalnya, apakah saya bisa, apakah bahannya mudah didapat, apakah harganya mahal atau murah, dan sebagainya. Nah, masuk yang kedua yaitu rasionalisasi. Kalau yang di pertama tadi yaitu brainstorming, kita mencari ide sebanyak-banyak mungkin. Dan setelah kita menemukan ide, masuklah ke tahap rasionalisasi, yaitu proses mengevaluasi ide-ide yang muncul. Setelah banyak ide yang muncul, dipilihlah ide yang paling masuk akal. Nah, dari ide yang paling masuk akal tadi, dievaluasi lagi, disesuaikan dengan berbagai macam pertimbangan. Nih, misalnya pertimbangan teknis. Bisa tidak kita membuatnya? Terus lanjut lagi, misalnya ada pertimbangan bahan, apakah bahannya mudah didapat atau tidak mudah didapat, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Jadi, setelah ide di brainstorming tadi, ada beberapa pilihan di tahap rasionalisasi. Setelah di tahap rasionalisasi, diperolehlah ide yang paling sesuai dan masuk akal. Dan kalian membuat desain produknya. Nah, biasanya dari desain produk itu berupa 2 dimensi atau gambar. Nah, kalian membuat contoh gambar dengan 3 dimensinya. Nah, tahapan ini disebut dengan prototyping. Apa sih manfaat prototyping? Nah, di sini ada 4 manfaat prototyping. Yang pertama yaitu visualisasi ide. Apa sih visualisasi ide itu? Yaitu mengevaluasi ide dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi, yaitu seperti bentuk aslinya. Nah, untuk yang kedua yaitu memudahkan presentasi. Nah, di sini kita memudahkan produk kita untuk dikenal orang yang tadinya ini berupa bentuk gambar atau desainnya berbentuk gambar. Setelah di prototyping, ini bisa menjadi 3 dimensi atau seperti bentuk aslinya tadi. Nah, sedangkan yang ketiga, mengetahui keinginan pasar. Setelah di presentasi tadi, kita bisa berdiskusi dengan tim apa-apa saja yang dibutuhkan oleh pasar.
Setelah kita tahu apa-apa saja yang dibutuhkan pasar, nah disitulah kita akan menemukan ide-ide baru atau eksplorasi ide baru. Baiklah, masuk yang keempat, yaitu penentuan desain akhir. Nah, lewat prototyping tadi kita sudah dapat desain produknya. Nah, desain akhir ini kita jadikan sebagai sampel produk yang akan kita buat atau yang akan kita pasarkan. Next, kita masuk ke sistem produksi. Setelah kita dapat ide produk, sekarang kita masuk ke sistem produksi. Nah, di sistem produksi ini kita akan membahas yang pertama tahapan produksi kerajinan dan yang kedua metode produksi. Oke, baiklah, kita bahas satu-satu tahapan-tahapan produksi kerajinan. Nah, yang pertama di sini tahapan pengolahan bahan atau tahap pembahanan. Nah, di sini kita mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Misalnya dari segi penyortiran, pembersihan, penjemuran, penghalusan, baik pun pewarnaan. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembentukan. Nah, di sini tahap pembentukan maksudnya mengubah bahan menjadi bentuk yang kita inginkan. Misalnya dengan cara memotong, memahat, menganyam ataupun merangkai. Selanjutnya, setelah dibentuk bahan yang tadi kita masuk ke tahap perakitan. Nah, tahap perakitan di sini maksudnya menggabungkan bagian-bagian yang terpisah. Bisa menggunakan lem, paku, benang, las atau yang lainnya yang bisa kita buat untuk merakit bahan yang sudah kita bentuk tadi. Sekarang kita membahas tentang metode produksi. Nah, secara umum, metode produksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode produksi tradisional, yang kedua, metode produksi modern. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih metode tradisional itu dan perbedaannya dengan metode modern. Nah, kalau metode tradisional itu satu orang melakukan semua tahapan produksi. Nah, karena satu orang yang melakukan semua tahapan produksi, otomatis produksinya memerlukan waktu yang lama. Dan hasilnya pun atau kualitasnya pun tergantung pada pekerjanya atau pengrajinnya. Berbeda lagi dengan metode modern. Kalau metode modern itu satu orang melakukan satu tahap produksi. Yang kedua, produksinya cepat dan menghasilkan kualitas produk yang seragam. Oke, selanjutnya kita membahas kesehatan, keselamatan, keamanan kerja atau K3. Nah, di sini kita masuk ke K3. Apa sih K3 itu? Nah, K3 itu di sini ada kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan keamanan kerja. Nah, kesehatan kerja itu sendiri yang artinya pengkondisian yang bertujuan agar pekerja terlindungi kesehatannya dari potensi gangguan yang diakibatkan oleh pekerja dan lingkungan kerja. Itu bagian kesehatan kerja. Yang kedua, keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja di sini yaitu keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah keamanan kerja. Keamanan kerja di sini unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman. Nah, ketiga itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur material, yang kedua unsur non material. Nah, untuk unsur material itu sendiri, yang pertama baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, masker. Nah, sedangkan unsur non materialnya yaitu buku petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, yang ketiga himbauan-himbauan, yang keempat petugas keamanan, yang kelima air bersih, dan yang terakhir ada pemadam api.
Nah, terus apa bedanya sih unsur material dan unsur non material tersebut? Nah, kalau unsur material di sini itu berbentuk benda dan terlibat langsung saat kerja. Sedangkan unsur non material itu benda atau bukan benda. Yang kedua, tidak terlibat langsung saat bekerja. Baiklah peserta didik sekalian, bisa dipahami materi yang sudah saya berikan tadi tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Bagi yang belum memahami materi tersebut, bisa bertanya di kolom komentar atau di grup WhatsApp yang kita punya. Nah, bagi yang sudah memahami, dapat mengerjakan latihan yang sudah Ibu masukkan linknya di video ini. Nah, latihan ini masih sambungan lanjutan latihan yang pertama. Jadi bagi yang mengerjakan latihan yang pertama, pasti dengan mudah bisa mengerjakan latihan yang kedua. Oke, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.